Shalom saudaraku. Shalom. Halo. Hari ini luar biasa ya. Baru tanggal 3 November dan luar biasa. Tuhan Yesus baik. Kita di bawah tema yang ditetapkan untuk bulan ini, penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah. Menderita kok menghasilkan kemuliaan Allah ya. Ya itu kan sekilas image mungkin, persepsi orang ketika mendengar kalimat ini. Penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah itu seperti apa, saudara-saudaraku yang terkasih? Ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hati untuk saya sampaikan di saat ini. Yang pertama adalah, satu penderitaan akan menghasilkan kemuliaan Allah jika penderitaan itu dibawa kepada Allah. Ada banyak orang menderita di dunia, tapi apakah semua orang datang kepada Allah? Saya mohon kesediaan salah satu saudara terkasih untuk membacakan dari Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Ayat ini akan menjadi lebih jelas, saudaraku yang terkasih, kalau kita baca beberapa, ya saya aja yang baca ya. Kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya, itu ada satu versi Contemporary English Version, bunyinya, God blesses those people who depend only on Him. They belong to the kingdom of heaven. Di sana dikatakan Tuhan berkati orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau saya coba kombinasikan dua ayat ini, orang miskin banyak, orang miskin bergantung pada Tuhan, mereka lah yang punya kerajaan sorga. Saya puji Tuhan sementara menulis disertasi tentang kemiskinan, dan kemiskinan itu kan sangat kompleks, saudara-saudaraku yang terkasih. Kemiskinan sangat kompleks, sangat naif kalau kita hanya menilai orang miskin dari pakaiannya, dari rumahnya. Salah, itu kurang tepat. Makanya kalau data BPS kemiskinan, Maluku mungkin 4 termiskin Indonesia. Tapi kalau kebahagiaan, Maluku nomor 2 paling bahagia di Indonesia. Puji Tuhan ya. karena indikator yang digunakan berbeda. Tapi orang yang miskin secara materi, yang mungkin kurang makan nasi, yang kurang mungkin secara pemenuhan hari-hari, mungkin dia naiknya angkot, orang lain mungkin bisa naik ojek tiap saat, ya tuh bahkan naik Grab. Kalau yang di kota besar di Ambon sudah ada Grab mobil, mungkin bisa pakai Grab mobil ya, anggap aja taksi. Itu apakah mereka orang yang berbahagia? Belum tentu ya. Jadi miskin itu relatif. Nah, kita bicara mengenai miskin, sekali lagi saya katakan ada begitu banyak orang miskin di muka bumi ini, tak habis-habisnya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, orang miskin selalu ada padamu. Aku tidak selalu ada padamu. Tapi orang miskin, penderitaan secara batinia, secara spiritualitas yang dibawa kepada Allah, itu akan menghasilkan apa? Kita akan menjadi pemilik kerajaan sorga. Mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kalau saya semalam 2 hari lalu, saya waktu baca-baca beberapa versi bahasa Inggrisnya, ada juga versi lain namanya Amplified Bible. Saya tidak usah baca lengkap-lengkapnya, tapi ada satu pernyataan di situ, dia memandang Matius 5:13 ini orang miskin sebagai orang yang menganggap dirinya tidak berarti. Orang yang menganggap dirinya tidak berarti. Ya, saudara, kita sangat terjebak untuk merasa kita punya arti. Saya kemarin merasa saya punya arti, padahal saya tidak berarti. Jadi, memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, apapun bentuknya, secara materi, secara spiritual, secara pengetahuan sekalipun, kan dibilang, Tuhan sendiri bilang, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah padaku. Dalam segala bentuk keterbatasan, kita bawa kepada Allah, kita akan melihat hasil yang berbeda. Kalau bawa ke manusia menghasilkan, orang Ambon bilang tali hulaleng, cerita itu akan sampai kemana-mana. Ibaratnya email, kalau kita bawa ke manusia, cerita kita akan di-forward kemana-mana.
tidak ada solusi juga. Kita bawa kepada Tuhan, ada hasil ya. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Yeremia 17 ayat 7. Saya bacakan saja dan saya pikir, saya percaya banyak kita menghafal ayat ini. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan kalau kita kombinasikan dengan Matius 5 tadi, diberkatilah orang yang miskin yang mengandalkan Tuhan. Ya, semua orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Tapi konteks kita adalah orang dengan keterbatasan. Terus saudara, saya ketika Nali menetapkan tema ini, saya bersyukur sekali dan saya jujur saya tersenyum karena sebenarnya beberapa waktu belakangan ini saya merenungkan 1 Korintus 1 ayat 25. 1 Korintus 1 ayat 25, salah satu saudara mungkin tolong membacakan ayat ini. 1 Korintus 1 ayat 25. Satu Korintus 1 ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Amen. Ini menjadi suatu rema tersendiri bagi saya, bahwa betapa saya setiap hari harus belajar menundukkan diri bila perlu jadi bodoh di hadapan Allah. Karena yang Allah akan angkat, yang akan menjadi sesuatu yang penting, yang berharga, yang berarti, itu yang bodoh dari Allah. Mengapa kita disuruh merendahkan hati? Mengapa kita disuruh melakukan penundukan diri? Karena jika kita memenuhi standar yang bodoh dari Allah, kita lebih besar dari manusia. Bapak Ibu, saya itu pernah sharing kan ya, saya kalau mau ikut progress meeting dengan profesor saya yang kedua, itu saya tertekannya bukan main. Karena Bapak itu yang pertama, bahasa ya. Memang kalau sama saya ngomongnya bahasa Inggris. Tapi selebihnya tuh dengan semua teman yang ikut, kami biasa berdelapan itu, Bapaknya ngomong bahasa Korea, dan saya merasa seperti penonton di situ sebenarnya. Saya kadang-kadang merasakan ya ini mungkin satu bentuk, ya tidak bisa bilang mereka rasis, tidak juga ya, karena sebagian besar mereka mengerti bahasa Korea, saya aja yang belum. Saya tidak katakan tidak, saya bilang belum. Saya beriman saya akan kuasai bahasa Korea. Kemudian yang kedua, mereka semua itu alirannya aliran orang ekonomi. Orang ekonomi itu orang kuantitatif. Mereka bicara mengenai angka-angka, analisa statistik yang rumit-rumit. Saya ini dalam paper saya yang dibahas itu saya aliran kualitatif. Itu ibaratnya orang kualitatif ketika ketemu orang kuantitatif itu ibaratnya kayak ikan disandingkan dengan anjing di atas daratan dan disuruh lari gitu kan. Ya ikan pasti kalah lah gitu. Ya jadi saya selalu merasa terintimidasi dan merasakan bahwa ini saya nggak keren gitu karena saya di tengah-tengah orang yang berbeda masaf, berbeda aliran dengan saya gitu. Cuman ya saya pikir ini bagian lain dari pembentukan diri saya, mari belajar jadi orang bodoh gitu ya. Belajar merendahkan diri aja. Toh kan itu kan cuma perasaanku saja, perasaan kamu saja gitu. Jadi mari kita menundukkan diri, mari kita menikmati semua penderitaan yang ada, kita bawa kepada Tuhan. Ketika bawa kepada Tuhan pasti akan diproses kan ya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, membawa setiap masalah kita akan diproses. Sedemikian hingga kita memenuhi standarnya bodohnya Allah. Dan ketika kita sudah memenuhi standar bodohnya Allah, wah kita lebih besar hikmat dari manusia. Di sini bukan gagahan, di sini bukan berarti kita ingin lebih dari orang lain, tapi bagaimana kita memenuhi standar Allah. Kan saya ingat pernah, saya lupa, Kak Jo kalau tidak salah bagikan, janji Allah itu urusan Allah. Bagian kita itu melakukan apa yang Tuhan suruh. Mengenai Tuhan mau angkat, mau lebih besar hikmat dari manusia, itu kan sudah areanya Tuhan. Area kita penundukan diri. Kita setia bawa kelemahan kita buat Tuhan. Jadi sekali lagi, poin pertama yang saya bagikan adalah penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah, itu penderitaan yang dibawa kepada Allah. Yang kedua yang saya mau bagikan adalah penderitaan itu akan menghasilkan kemuliaan Allah ketika kita jalani dengan kerelaan hati. Jangan dengan paksa. Jangan dengan paksa, kita nikmati saja saudaraku yang terkasih. Karena tidak selama-lamanya kan. Saya suka sekali kata-kata Mutiara yang bilang, ini pun akan berlalu. Ini pun akan berlalu. Jadi setiap ada masalah, setiap ada ketakutan, setiap ada keterbatasan, setiap ada tekanan, dengan pertolongan Tuhan, kita cakap penanggungnya. Ini pun akan berlalu. Saya mohon bantuan salah satu saudara terkasih untuk membaca dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10.
2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Dua Korintus 12 ayat 9 sampai 10 ya Tante Lin ya. Iya, iya Angel. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Amin. Ini suatu paradoks, suatu kontradiksi, suatu hal yang bertolak belakang. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus dengan segala kerelaan, dia tahu ada kelemahannya. Dan dia, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dia sudah sampaikan buat Tuhan. 3 kali katanya ya, utusan iblis menggocok aku. Dan dia bilang itu buat Tuhan kan. Penderita itu dibawa kepada Tuhan gitu. Tapi yang Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini juga jawaban kan. Ini juga jawaban. Karena apa? Karena akan ada kemuliaan Tuhan yang nyata. Dalam kelemahan Paulus, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mari kita mengenali kelemahan kita akui hadapan Tuhan, dan kalau di hadapan manusia, ada yang menyatakan kelemahan kita, ya kita belajar rendah hati untuk, ya saya memang lemah di sisi itu. Ya saya lemah. Saya terus belajar, saya terus lakukan yang saya bisa. Dan selebihnya ya dengan kemurahan Tuhan saja. Saya akan melewati semua hal. Saya mengatakan ini, saya juga lagi belajar soalnya. Bapak Ibu saudaraku, mengakui kelemahan itu kan ya tidak gampang ya. Mengakui, tahu punya kelemahan aja tidak gampang. Kita aduh kelemahan saya di sini, apalagi mengakuinya. Tapi ketika kita menjalani dengan kerelaan hati, kita menikmati, senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, jangan karena kesalahan kita. Kalau karena kesalahan kita, ya mari kita bereskanlah. Harus karena Kristus. Disalahpahami, dianggap sok suci, karena suka bagikan firman Tuhan. Ya tidak apa-apa, puji Tuhan. Itu menjadi doa saya tiap pagi sebenarnya sih. Ketika saya menyebutkan nama semua orang yang Tuhan terlihat di hati saya, dan saya selalu minta, Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengertian ketika kita boleh mengaku dosa di depan Allah, dan Tuhan perlengkapi kita untuk menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan kepada siapapun. Dan jika konsekuensinya adalah kita harus menerima cemoohan segala macam, Tuhan beri kami kekuatan untuk mengatakan, Bapak terima kasih mengizinkan kami serupa dengan Kristus dalam penderitaannya. Bapak terima kasih mengizinkan kami mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, sebab kami turut dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu, ini nggak titik kan, ini masih koma kan. Kita nggak bicara kelemahan melulu kan. Itu masih ada komanya, di ujung sana kemuliaan gitu. Entah di bumi, entah nanti. Kalau kemarin kita bicara, Nali ingatkan mengenai kita akan memerintah, mengadili bersama dengan Tuhan, itu yang komanya itu kelanjutannya ke situ gitu. Jadi kita nggak perlu duduk melo-melo terus gitu, menderita terus, kayaknya paling menderita hidup gue sedunia gitu kan. Ya nggak gitu-gitu amat, nggak selamanya gitu. Oke, dalam kasus saya kan nggak, ya dengan pertolongan Tuhan nggak selamanya mahasiswa S3 lah. Kalau bahasa anak ini gila aja, itu kan kurang kerjaan. Tolong dalam nama Yesus. Saya menikmati aja. Karena ya antara anugerah dan bencana, kalau dalam Yesus nggak ada bencana ya. Maksudnya walaupun saya menderita di Korea dalam studi saya, tapi kan Tuhan juga siapkan saya banyak hal, dan saya boleh menikmati perasaannya tinggal di luar negeri, walaupun menderita juga gitu. Karena keluar rumahnya cuma 2 kali seminggu. Jadi saya suka bilang ke teman-teman, saya merasakan tinggal di luar negeri itu biasa hari Minggu saja. Kita suka bercanda kalau keluar hari Minggu, ini kan di luar negeri ya. Saya kalau hari Senin sampai hari lainnya itu dalam kamar saja, tidak ada bedanya begitu. Jadi saudaraku menikmati kelemahan kita, menikmati segala hal yang saat ini kita alami ya. Karena nanti waktu Tuhan izinkan kita sudah melewati semua itu, kita boleh menikmati hal yang lebih baik. Itu semua tinggal kenangan kan? Tinggal kenangan. Seperti perempuan yang melahirkan. Ada kita mengatakan ketika dia setelah melahirkan anak lahir, dia mana ingat lagi. Saya belum pernah melahirkan, saudariku yang terkasih yang pernah melahirkan,
Saya yakin tahu pengalaman ini ketika anak sudah lahir, saya mengimani dari firman Tuhan yang katakan, dia tidak ingat lagi penderitaannya. Waktu penderitaan, yang mana ya? Yang mana ya? Udah lupa tuh gitu kan. Jadi saudara, yang ketiga, maaf, masih dalam poin yang tadi, yang tentang penderitaan dijalani dengan kerelaan hati. Saya bacakan saja dari 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jika saya harus bermegah, saya masih belum ngerti apa yang saya kerjakan. Saya masih kadang gagal. Saya bermegah untuk data-data saya yang kadang error. Saya bermegah untuk kesalahan-kesalahan yang saya buat dalam konteks sebagai manusia, dalam konteks keseharian. Tapi ketika saya disalahpahami karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau bermegah. Ketika saya harus menahan diri disalahpahami orang, menerima kabar bahwa orang memfitnah saya, ya mari saya bermegah juga. Nanti Tuhan menjadi hakim. Ketika kita harus berbagi, kita harus mengurangi kesenangan kita dengan membagikan sesuatu kepada orang lain. Apakah itu waktu? Apakah itu materi? Ya, mari kita bermegah juga. Untuk kesempatan Tuhan kasih, kita bisa melakukan hal itu. Karena kan Tuhan juga tidak Tuhan tidak curang ya. Tuhan ada hal yang akan Tuhan berikan untuk apa yang kita persembahkan buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir yang saya mau bagikan, penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah adalah penderitaan yang terus menghasilkan perubahan. Hidup kita kan adalah proses penyaliban daging. Hari ini mungkin belajar sabar bisa, tapi pengendalian diri kayaknya masih jauh deh gitu. Hari ini udah belajar setia sama Tuhan, tapi kebaikan kayaknya masih ini sama orang deh gitu. Jadi kita mengalami penderitaan kan adalah proses Tuhan mengikis kelemahan kita. Kan ketika kita membawa kelemahan kita ke hadapan Tuhan, kita mengakuinya, kan untuk Tuhan kikis, untuk Tuhan berproses dengan itu. Dan itu harus ada perubahan yang dihasilkan. Dan ketika perubahan itu dihasilkan, berarti kita menyalibkan daging. Kita memberikan ruang lebih luas untuk Roh Kudus menguasai, mengendalikan. Dan ketika Roh Kudus yang semakin dominan dalam hidup kita, wow, udah, kelar udah, selesai udah, itu udah. Kalau secara statistik, bukan orang statistik aja sih ya, orang ekonomi aja, orang manapun kalau bikin suatu indikator itu harus memenuhi syarat cukup dan syarat perlu, itu secara ilmu pengetahuan. Dan saya pernah bagikan seingat saya, Roh Kudus itu adalah syarat perlu dan syarat cukup untuk hidup dalam kebenaran. Kita memerlukan Roh Kudus, dan kalau Roh Kudus sudah ada, sudah cukup. Jadi itu maksudnya syarat cukup ya. Syarat perlu, kita perlu Roh Kudus. Syarat cukup, Roh Kudus ada, udah cukup, udah kapur yang lain. Jadi dengan penderitaan yang menghasilkan perubahan, daging disalibkan, Roh Kudus semakin dominan dalam hidup kita, ya otomatis Allah dimuliakan. Oleh Roh Kudus itu Allah itu sendiri, dan kalau Allah datang, Allah tidak pernah datang tangan kosong dalam hidup kita, saudara. Matahari terbit tiap hari itu berkat kan ya, buat semua orang. Bagi buat anak-anak Tuhan, saya selalu percaya buat anak-anak Tuhan yang berharga lebih buat Tuhan, masa iya sih kita sama dengan orang lain? Yang cari Tuhan seminggu sekali? Ada kedekatan kan? Ada keintiman kan? Yang lebih dekat dengan Tuhan kan? Kalau saya lebih dekat dengan Kakak Lisa, Kakak Lisa minta tolong saya, dengan orang lain tidak terlalu dekat, masa iya sih saya terima Kakak Lisa sama kayak saya terima orang lain? Beda dong. Minimal saya tidak jawab formal. Misalnya bagaimana Kakak Lisa? Gitu. Jadi mari kita menikmati penderitaan yang ada. Saya mencoba menyarikan lagi ya. Dari yang pertama, penderitaan kita bawa kepada Allah, kita akui sebagai bentuk kita bergantung kepada Allah, sebagai bentuk kita bilang bahwa Tuhan, saya tidak ada artinya, saya tidak bisa Tuhan. Dan ketika sudah bilang buat Tuhan, mari jalan aja dengan kerelaan hati. Jangan mau untuk mengakui penderitaan itu. Toh kita berproses, semua orang punya penderitaan kok. Kita jalan dengan kerelaan hati, dengan kesadaran bahwa mari kita bermegah karena nanti kuasa Kristus turun menaungi kita. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan yang ketiga, dalam proses kita menjalani itu, Allah tidak tinggal diam. Allah akan bekerja memurnikan kita, Allah akan bekerja memproses, membantu kita, akan membersihkan kita seperti kata Yohanes 15.
supaya semakin berbuah, supaya daging semakin disalibkan, roh semakin dominan, dan ketika roh dominan, otomatis Allah yang menjadi yang terutama dan dimuliakan dalam hidup kita. Ya, saudaraku yang terkasih, itu yang saya bagikan di malam hari ini. Mari nikmati penderitaan kita. Mari kita mensyukurinya, menikmatinya, mengakuinya, membagikannya, supaya waktu kita mengalami kemuliaan Allah dan kita bagikan juga, orang akan melihat, oh benar, penderitaan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita pun diberkati tentunya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.